Berbicara masalah lembah, tentu dijelaskan lembah di sini karena lembah itu selalu ada cekungan, dan di cekungan itu selalu ada, kalau ada banjir, tergenang air di situ, kalau ada orang yang terjerat di lembah-lembah padang pasir biasanya sulit untuk keluar. Sebuah lembah ini menggambarkan memang luasnya tempat dan ada cekungan di situ. Dikatakan lembah-lembah neraka jahanam karena memang Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan masalah tersebut di dalam Al-Qur'an surah Maryam ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Maka datanglah sesudah mereka, maksudnya sudah mereka adalah orang-orang yang malas salat, orang yang malas ibadah, ahli maksiat. Maka pasti akan datang generasi setelah mereka, anak-anak mereka, pengganti yang jelek, yang juga akan menyia-nyiakan sholat, dan pasti memperturutkan hawa nafsunya. Maka kelak mereka akan menemui kesesatan. Kita ambil potongan ayat, فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّ. Mereka akan menemui kesesatan. Dalam sebuah hadis disebutkan, dan ini Ibnu Katsir mengangkat juga dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsir beliau, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menjelaskan tentang firman Allah fasawfa yalqauna ghayya. Mereka kalau terjemahan letterletnya akan menemui kesesatan. Tapi makna tafsirnya adalah, kata Ibnu Mas'ud, maka kelak mereka akan menemui kesesatan, yakni sebuah lembah di neraka jahanam yang sangat dalam dasarnya, sangat busuk aromanya atau rasanya. Jadi makna daripada ayat tadi adalah menjelaskan masalah lembah di api neraka. Hadis yang lain adalah hadis Baihaqi dengan sanad hasan, dan juga Al-Mundhiri menyebutkan dalam kitab At-Targhib. Ali radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ta'awwadhu billahi min jubbil hazan," ay wadil hazan. Qila ya Rasulullah, wa ma jubbul hazan? Qala wadil hazan aw wadil hazan. Qala wadin fi jahannam tata'awwadhu minhu jahannamu kulla yawmin 70 marrah. A'addahu Allahu lil qurra'i mura'in. Berlindunglah kalian semua kepada Allah dari lembah al-hazan. Hazan artinya kesedihan, ya, penyesalan. Ditanyakan, wahai utusan Allah, apakah yang dimaksud dengan lembah kesedihan itu atau al-hazan? Beliau menjawab, sebuah lembah di neraka jahanam, yang neraka jahanam itu sendiri berlindung kepada Allah darinya setiap hari 70 kali. Ia disediakan khusus oleh Allah untuk para pembaca Al-Quran yang riya. Dan ini sudah kita jelaskan teman-teman sekalian pada pertemuan yang lalu, bahwasanya setiap dosa itu akan ada tempat siksaannya sendiri. Apapun itu, zina sendiri ada lembahnya penyiksaan, riba ada sendiri, dusta ada sendiri, durhaka orang tua ada sendiri, semua ada sendiri. Lalu bagaimana kalau orang melakukan semua dosa itu, maka dia akan digilir terus aja dari siksa ini pindah ke siksa itu, terus berputar. Semua dosa akan dia lakukan. Makanya kalau ada orang fokus ke satu dosa, misal dia seumur hidupnya dia hanya minum khamr, dia tinggalkan semua dosa lain, tetap sholat, tetap minum khamr, maka dia disiksa di lembah yang khusus minum khamr. Tapi dosa yang lain tidak terganggu, maka dia disiksa, tapi tetap aja siksa neraka jahanam berat, ya. Jangan dianggap, oh satu fokus satu berarti boleh saya fokus satu. Jangan coba-coba. Nggak usah coba-coba. Masuk surga tanpa hisab, jangan masuk neraka tanpa hisab. Nah, ada orang masuk neraka tanpa hisab seperti orang munafik, orang kafir, orang musyrik, ini tidak dihisab lagi. Untuk apa ditimbang amal baiknya? Nggak diterima sama Allah. Tapi di sini makna daripada hadis ini, kata para ulama, adalah menandakan di neraka itu ada banyak lembah-lembah, tempat-tempat yang cekung dan dalam, baunya busuk, gelap, dan disiksalah orang-orang di situ. Setiap dosa ada lembahnya sendiri. Nah, kalau ada orang tadi saya bilang dia mengumpulkan semua jenis dosa, sudah bohong, kan ada orang biasa mencuri, dia udah mencuri, memerkosa, membunuh, dikumpul dosa itu sama dia. Ada perampok biasa begitu, udah masuk rumah orang, udah membunuh, udah mencuri, udah memerkosa, maka orang seperti ini dia satukan semua dosa-dosa. Ada orang yang tiap hari gosipin orang, fitnah, mencuri, buat nota palsu, ada tiap hari kerjanya begitu. Jadi semua dosa dilakukan, maka ini juga akan digilir
dosa-dosa hukuman-hukuman dosa tersebut di neraka jahanam. Wa na'udzubillah.